Darah itu sudah di atas ranjang begitu banyak. Saya nggak bisa apa-apa, pembantu juga nggak bisa apa-apa, teriak-teriak. Saya akhirnya Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Gimana sih Dokter Boyke bisa menjadi Dokter Boyke yang sekarang? Karena dengar-dengar katanya dibesarkan dari keluarga tentara sebenarnya. Jadi dulu itu kan sering anggapan kalau keluarga tentara itu kan anak kolong, ya kan? Jadi pastinya lah, kalau nggak narkoba yang perempuannya hamil duluan, ataupun mereka nggak selesai sekolah karena mereka kan hidup di kompleks dan dalam tanda kutip kan sering badung gitu ya. Padahal ternyata nggak juga gitu ya. Ya kami diambil disiplinnya dari tentara itu. Mer mesti ngerti juga bahwa orang tua saya tentara tapi sangat disiplin khususnya untuk belajar. Kita tahu semua adik-adik saya diberitahu bahwa kalau kamu nggak bisa masuk sekolah negeri, kamu nggak bisa sekolah. Jadi dari dulu kita sudah dibilangkan untuk swasta kan dulu ini, apalagi tentara gajinya berapa sih ya. Nah jadi kita itu selalu dipicu untuk disiplin, belajar tuh kan zaman dulu film-film tuh masih banyak Little House, terus ada film-film yang kayak Man from Uncle, Hawaii Five-O, TV masih baru-baru tuh hitam putih ya kan tahun 60-an. Tapi saya tuh harus dulu belajar baru boleh nonton TV. Jadi banyak hal yang disiplin yang saya ambil positifnya dari tentara. Seperti bangun jam berapa, itu harus bangun. Dari tempat tidur. Betul-betul orang tua saya mendidik saya seperti ABRI ya. Artinya bangun, dari tempat tidur, mandi, dan semua sudah siap baru kita pergi ke sekolah. Semua teratur dan semua sesuai teratur. dengan Ya, schedule, itu yang saya ambil sisi positifnya dari disiplin tentara itu seperti itu. Tapi apa yang membuat Dokter Boyke tertarik dan akhirnya mengambil jurusan dokter, khususnya dokter kebidanan ya? Jadi ada satu cerita yang mungkin banyak orang nggak tahu ya. Waktu itu sebagai tentara itu ayah saya kan pergi melulu perang. Waktu itu ke DITII tahun 60-an. Nah, pada waktu itu ibu saya keguguran. Jadi pokoknya adik saya yang keempat. Ya, adik saya yang keempat kan dulu KB belum ada kan ya. Dia keguguran, tidak ada ayah, tidak ada saya lah ya, anak umur 7 tahun menghadapi ayah yang sedang tidak ada dan berperang, ibu keguguran, ibu udah mau pingsan. Darah itu sudah di atas ranjang begitu banyak. Saya nggak bisa apa-apa, pembantu juga nggak bisa apa-apa, teriak-teriak. Saya akhirnya sebagai anak yang paling tua membangunkan tetangga-tetangga yang punya mobil sambil teriak-teriak sambil nangis. Akhirnya ibu saya dalam keadaan pingsan dibopong dan dibawa ke rumah sakit Berumeyes di Bandung. Disitulah saya melihat yang saya pikir ibu udah dingin, udah mati menurut saya. Tiba-tiba saya disalamin, saya masih ingat dok, namanya dokter sastra, dokter kebidanan kandungan. Dia memeluk saya, udah nggak apa-apa mami, sudah bisa sehat lagi. Jadi mami itu sadar lagi setelah ditransfusi darah. Disitulah saya melihat bahwa dokter itu bisa menghidupkan orang yang mati. Dari situlah saya bercita-cita kalau saya sudah besar saya ingin jadi dokter spesialis kandungan. Tapi cita-cita itu terfokus banget gitu. Waktu sempat saya diterima di berbagai macam perguruan tinggi, di waktu itu di dalam tahun yang sama di FKUI, di ITB Teknologi Industri, di FK UNER, saya tetap FK-nya yang ini saya pilih tetap di FKUI. Karena memang mimpi, cita-cita yang bukan hanya ada di pikiran dan saya masih ingat banget ya waktu ayah saya jalan kan, kita kan tentara kan dibangunin kita, disuruh olahraga pagi-pagi itu ada bintang jatuh tuh di Jalan Bengawan ke arah Taman Cibenying, itu masih ingat. Ayo kamu bilang pengen apa? Dia bilang make a wish. Saya bilang aku ingin jadi dokter. Aku teriak begitu. Tapi pulangnya ayah tuh sedih nangis gitu. Dia bilang, kenapa Pi? Kamu tahu jadi dokter itu mahal. Dia bilang, tapi ya kalau kita rezeki ya bisa kamu jadi dokter. Jadi dokter itu tidak mudah dan biayanya sangat mahal. Saya sedih banget dengar kayak gitu kan. Aduh, berarti wish saya itu, tapi saya terus selalu berdoa pada Tuhan, saya pengen. Apalagi serial-serial di TV itu dulu filmnya Dr. Kildare. Seorang dokter yang begitu baik, kenal dengan semua orang, bisa nyanyi, bisa menghibur orang. Saya pengen deh kayak sosok dia itu disayang sama semua orang gitu loh. Nah itulah yang menginspirasi saya mengapa saya selalu ingin menjadi dokter. Dan khususnya dokter spesialis kandungan. Dan Tuhan mendengarkan doa dan kalau kita fokus, kita ingin, Tuhan mencari jalannya dengan cara yang dia
dia buka yang dia kepada atur kita, ya. dia atur. Betul. Tapi satu hal nih yang saya perhatikan dari Dokter Boyke, satu hal yang dilakukan karena Dokter Boyke bukan hanya berharap, jadi bukan hanya mendoakan apa yang kita inginkan, tapi kita juga mengerjakan apa yang didoakan. Iya, Jadi mengerjakan apa yang didoakan salah satu contohnya. Betul. Dulu zamannya ada yang namanya bimbingan tes Siki Mulyono, itu mahal sekali ya. Untuk orang-orang mau masuk jadi dokter tuh semua pasti melalui itu. Saya nggak punya uang kan, boro-boro saya minta untuk ke orang tua saya yang tentara gajinya berapa sih. Akhirnya saya punya akal bahwa diktat-diktatnya itu dijual di kilo di lapangan Banteng, di buku-buku bekas gitu. Jadi saya masih ingat saya punya uang Rp5, saya minta ini, saya beli 1 kilo gitu loh. Tapi mungkin karena dia tuh, boleh nggak aku ditambahin? Karena aku masih SMA, satu lagi dong untuk satu diktat yang beda supaya ada kuncinya. Aku bilang dikasih sama dia Rp5. Saya masih ingat bahwa uang itu saya jalan kaki dari Kompleks Akabri, tapi niatnya kuat. Dan dari situlah saya belajar, oh ternyata caranya ngejawab tuh begini-begini. Kan dulu sistemnya multiple choice kan. Jadi kayak begini. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa diterima di 3 universitas negeri tahun 70. Dan menjadi Dokter Boyke yang sekarang. Udah berapa banyak orang terselamatkan nih berkat Dokter Boyke. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.